Halo, selamat pagi Friendship. Gimana kabarnya weekend pagi ini? Semoga sehat selalu dan masih semangat buat nge-game dev ya. Hari ini kita kembali lagi dengan sesi training inkubasi Gamesit bersama dengan Mas Boy Dosan, CEO dari Mankibo, yang bakal jadi speaker training session kali ini. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja, Kang Wafi, monggo. Oke, thank you Ujub. Ya, thank you juga teman-teman yang udah join. Nih kita udah ada Boy juga ya. Mungkin aku kasih sedikit intro dikit buat sesi ini. Jadi kan teman-teman sekarang kan kita udah di week 4 ya. Jadi harusnya goalnya adalah teman-teman udah punya build vertical slice, nanti diupload ke Play Store. Kemarin kita bahas tentang analytics, tentang metrik. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana ngevalidasinya. Jadi kemarin udah tahu ilmu tentang metriknya, nah analitik juga udah tahu, build juga udah semoga udah ready ya. Kalau yang belum ready mungkin bisa di-push biar ready. Nah, setelah itu yang akan lakukan adalah ngetes ke market ya, validasi. Nah, mungkin topik ini mungkin Boy bisa jelasin juga lebih detail. Nah, mungkin buat yang kemarin belum ngikutin, Boy ini kemarin juga seperti di speaker ya di roadshow yang di Surabaya ya, kalau ya. Juga topiknya sebenarnya tentang produk dan juga sedikit tentang validasi, tapi itu mungkin cuma sekilas. Nah, semoga di sesi ini lebih ini lagi. Mungkin gitu. Silakan mungkin dari Boy bisa langsung dimulai sesinya. Thank you buat teman-teman Gamesit, panitia Gamesit, dan Wafi, dan kawan-kawan lain. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini saya akan sharing sedikit tentang market validation, dari apa yang mungkin saya pernah alamin dan dilihat dari teman-teman di industri. Mungkin saya akan share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Aman? Semuanya? Teman-teman. Oke. Ya, kita mulai. Mungkin perkenalan sedikit. Kalau yang belum kenal, ya nama saya Boy. Saya foundernya dan CEO dari Mankibo. Tapi sebelumnya mungkin saya juga lebih banyak dikenal di Joyseed ya. Saya juga pendiri Joyseed juga, dan ya ini ada sosial media saya. Ini beberapa produk yang mungkin udah pernah rilis. Jadi saya pernah bikin board game dan beberapa mobile games lain, dan sekarang lagi bikin premium games. Jadi ya lumayan lengkap pernah bikinnya. Ya, saya juga pernah masuk Forbes 30 Indonesia tahun 2021. Dan ya, paling sekilas tentang perkenalannya itu aja. Hari ini mau ngebahas tentang market validation. Apa sih market validation itu? Oh ya, by the way, yang saya sharing ini ya based dari pengalaman. Tolong diambil aja yang baik. Dan kalau memang nggak bisa diimplement atau apapun, ya tolong ya take it for the grain of salt aja gitu dulu. Terus mungkin di sini bisa open mic juga ya. Mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan ke teman-teman juga, karena ya aku percaya di sini teman-teman juga apa ya bisa saling berinteraksi langsung lah, nggak cuma satu arah. Nah, jadi ini game teman-teman kan semua di sini gitu. Mungkin pertama-tama sebelum masuk ke market validation, saya akan coba tunjuk kali ya. Kalau saya bilang kenapa sih bikin game ini, idenya dari mana, konsepnya dari apa, kenapa bikin konsep dengan genre seperti ini dan sebagainya. Saya akan coba tunjuk. Nanti teman-teman bila boleh cerita. Biasanya sih kan apakah dari mekaniknya dulu, apakah dari genrenya, oh saya mau bikin genre tertentu, atau dari market research tertentu, atau ya apapun reasonnya. Mungkin coba ya, saya akan coba tunjuk salah satu game, terus yang dari game company tersebut boleh cerita kenapa sih memilih bikin game tersebut gitu. Ada yang nggak ada judulnya ya, tapi coba yang tinju ini Pansit ya, ada timnya nggak? Boleh cerita nggak kenapa Dari bikin? Anwar mungkin silakan. Halo, halo. Ya, Oke, perkenalkan mungkin dari saya dan dari Anwar Interaktif. Terus kenapa saya pilih Punchit? Agak agak ngerasa juga bakal dipilih, rupanya langsung dipilih. Oke, karena yang pertama genre hyper casual dan hybrid casual lagi rame ya. Jadi itu kami pilih genre yang deket nyerempet-nyerempet ke situ. Terus game sheet juga kan yang dicari game mobile, jadi kami nyerempet ke sana. Terus yang kedua game roguelike di mana player harus memilih power up, itu lagi rame juga kan, pilih power up 3 power up gitu, antara 3 power up. Nah, jadi kami juga memilih, jadi kami juga ngarahnya ke situ. Dan yang selain itu juga ads, banyak iklan-iklan yang ngasih iklan palsu gitu ya, dimana di iklan itu nanti orangnya lari-lari terus habis itu milih power up. Nah, jadi kami gabungkan itu hyper casual terus ngerepet-repet sedikit ke roguelike,
yang fokusnya ke pemilihan power up kurang lebih gitu sih. Oke, berarti tadi ada beberapa keywords ya, kayak dari pemilihan genre, dari ada roguelike, ada hyper casual. Oke, thank you Dan for sharing. Saya coba tunjuk dua lagi ya. Yang quiz class ada nggak? Halo, halo. Ya, halo. Ada, Kak. Kalau kami milih ide game quiz class awalnya tuh dulu tuh sering kayak kita jalan-jalan kemana-mana tuh bosen nungguin berdua kebetulan sama istri. Terus kayak main apa ya yang bisa berdua. Akhirnya adalah sebuah game namanya 2, 3, 4 player game di mana di dalam satu device tuh kita bisa main berdua gitu. Nah, terus aku kepikiran kayaknya seru kalau misalkan jadi si 2, 3, 4 game itu kan arcade. Nah, gimana kalau kita bikin jadi trivia gitu. Jadi kayak cerdas cermat tapi in one device dengan cara yang beda-beda, nggak cuma ngejawab tapi bisa aja misalkan jawabannya ditembak, ditangkap dan lain sebagainya gitu. Jadi dan pakai bergambar juga gitu. Jadi lebih seru gitu. Jadi gitu sih awalnya dari keresahan pribadi sih. Oke, Butuh game yang bisa dimainin berdua ketika nunggu gitu. Yang playtime-nya singkat. oke. Thank you Mogi for sharing. Terakhir ya, saya coba pilih laying hand. The laying hand. Ada nggak, Wak? Ada ya, halo. Lainnya itu dari ini ya. Soal developer ya? Oh, nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya? Oke, satu lagi deh. Dungeon apa nih nggak Dungeon Craft. Dungeon Craft boleh? Ada tuh, ada Victor. Halo, ya. Dungeon Craft kita sih waktu itu milihnya karena kita semua agree bahwa fine crafting mekanik di game itu interesting dan enjoyable, but belum nemu ada market di mana kita bisa main just crafting games, strip down just for the crafting itself, dan bisa dimainin on the go kapanpun gitu. Actually udah ada beberapa sih di market ya, cuma yang kita find paling resound ke yang kita suka sih Dawn of Crafting. Itu kita ngambil inspirasi dari game itu, Dawn of Crafting, which is a crafting game yang bisa on the go dan maininnya santai, dan just the crafting mechanic itself stripped down in mobile version. Nah, tapi Dawn of Crafting itu waktu itu cuma ada di iOS dan supportnya udah di stop. Jadi udah nggak di further develop, nggak di further apapun lagi, dan cuma ada di iOS. Dan kita ngerasa this is a chance buat make bigger, maksudnya wider audience version lah kayak di Android gitu, dengan our own twist, yaitu instead of Dawn of Crafting kan dia crafting dari kayak zaman dulu gitu, pribumi dari zamannya bikin batu-batuan, lembing segala macam, sampai jadi ini kita bikin twistnya jadi fantasi. Basically that's it. Thanks for sharing, Victor. Yeah, Jadi thank you. dengar dari reason teman-teman, memang reason kita bikin game biasanya banyak ya. Tapi tadi ada yang dari keresahan pribadi. Oh, rasanya gue tipikal user seperti ini, tapi nggak ada produk yang nge-serve gue nih gitu. Terus ada juga yang lihat potensi, oh crafting ini ada loh game yang serupa dan cukup sukses, tapi cuma di iOS. Jadi ada potensial yang nggak ke-tap in nih di Google Play, atau nggak ke-tap in nih kalau misalnya ini bisa di-strip lagi lebih simple dan sebagainya. Jadi dari alasan kalian seperti itu, kalian punya reason di belakang kenapa kalian membuat seperti itu, dan at least saya percaya kalian semua di sini at least punya bayangan siapa potential market kalian gitu. Nah, market validation itu adalah sebuah proses untuk untuk menentukan, bukan menentukan sih, untuk memastikan bahwa benar nggak sih ada need dari produk yang kita bikin gitu. Nah, tadi dari beberapa reason teman-teman, saya belum tahu ya apakah teman-teman sudah ngevalidasinya atau belum. Tapi bisa jadi itu juga masih bentuknya hipotesa. Jadi kayak, oh, roguelike lagi rame nih gitu. Itu mungkin dari market research, dari lihat game-game serupa. Tapi ramenya seberapa dan apakah game itu nanti akan memang nge-serve market tersebut, biasanya untuk ngevalidasi hal itu dinamakan proses market validation. Ya, nah seringkali dan mungkin seharusnya tidak ada ya di game set. Biasanya kalau kita baru bikin game pertama kali kita passionate, kita bikin game untuk diri kita sendiri gitu. Ya, gue bikin game ini kenapa? Kalau ditanya seperti itu apa? Ya karena gue suka.
gitu. Biasanya kadang ada jawaban seperti itu gitu. Sebenarnya tidak salah, tapi kalau memang kita mau game ini sukses secara komersial, kita perlu tahu game itu kita bikin karena ada market demand atau ada sebuah user yang memang membutuhkan demand produk yang akan kita tap in gitu, atau produk yang game yang akan kita buat seperti itu. Nah, market validation adalah gimana proses kita dari hipotesa tadi, oh roguelike ini banyak nih usernya, game yang crafting ini banyak dicari nih gitu. Itu kita validasi, bener nggak ada market atau ada user yang memang lagi cari game tersebut. Nah, ini yang akan banyak gua share hari ini, gitu. Ya, biasanya ada dua hal untuk biasanya ngevalidasi di awal-awal, gitu. Pertama adalah game marketability, yang kedua biasanya tentang retention atau ya memang gamenya ngehook lah ke user. Ini biasanya company menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, bisa jadi beda-beda ya, tapi intinya in general hyper casual publisher biasanya nyebutin yang pertama itu game marketability, yang kedua itu tentang gamenya itu memang bisa ngehook user atau enggak, bisa bikin retain orang atau enggak gitu. Biasanya dua hal ini yang biasanya secara industri divalidasi. Nggak cuma dua ini ya, tapi dua ini biasanya memang mostly divalidasi di awal-awal. Nah, pertama tentang game marketability terlebih dahulu gitu. Biasanya para publisher atau biasa aja developer akan mencari cost per install gitu. Jadi ini mungkin bukan bahasa yang tepat ya, tapi bahasa kasarnya semudah apa sih game ini untuk viral gitu. Mungkin bukan viral juga sih, tapi gimana caranya game ini semurah mungkin untuk nge-acquire sebuah user gitu. Seharusnya di minggu lalu udah diajarin tentang matrix ya, tentang mungkin juga sempat disebut tentang CPI. Cost per install itu adalah biaya yang kalian keluarkan saat mengiklankan game kalian untuk membuat satu orang menginstal game kalian. Itu cost per install. Hal ini biasanya sangat penting buat mobile game gitu, karena biasanya untuk scaling up kita butuh acquire user, kita butuh melakukan user acquisition gitu. Nah, untuk user acquisition tentu kita pingin cost per installnya itu semurah mungkin gitu. Karena semakin kita cost per installnya semakin murah, jadi kita bisa, misalnya kita nge-track satu user Rp5.000, tapi game kita setiap kali kita nge-track user, kita punya LTV satu orang tersebut misalnya 10.000. Jadi setiap kali kita nge-track satu orang bayar 5.000, kita untung 10.000 gitu. Nah, biasanya ini yang dipakai oleh para marketer atau para game publisher ya, gitu. Nah, hal ini biasanya bisa divalidasi di awal-awal juga gitu. Biasanya apa sih yang divalidasi kalau untuk ngetes game marketability? Ada 3 hal utama biasanya. Pertama game mekanik, kedua visual, yang visual itu art style ya, visual, yang ketiga tema gitu. Jadi kalau kalian mungkin familiar sama publisher hyper casual kayak Voodoo, Quali dan sebagainya, biasanya ini yang akan mereka mau tes pertama kali adalah video gameplay. Jadi ada mekaniknya, game mekaniknya. Kalian bisa, orang muda ngerti nggak dari cuma ngeliat video gameplay, di situ juga udah ada visualnya dan udah ada temanya, ya kan? Kalau di sini ada temanya bola, di sini ada temanya orang-orangan dan sebagainya, gitu. Ini biasanya bisa kita validasi untuk menentukan game marketability, gitu. Oke? Tapi coba saya breakdown lebih jauh tentang masing-masing terlebih dahulu. Dan ya kadang nggak semua kita developer punya privilege ya bisa ngetes CPI di awal-awal, dan ya dengan kalau CPI-nya nggak oke udah langsung kill gitu gamenya, nggak works untuk dilanjutkan atau dibikin beneran gitu. Jadi mungkin beberapa dari kita tidak punya that privilege gitu. Kita pertama nggak tahu how to-nya, terus kita nggak tahu matrix yang bagus seperti apa gitu dan sebagainya. Tapi mungkin saya akan coba breakdown masing-masing kalau kita mau ngevalidasi ide kita tadi gitu. Jadi kalian punya sekarang lagi working on prototype lah, atau bahkan sudah ongoing ke vertical stage atau MVP gitu. Di situ kalian pasti udah punya game mekanik, visual, sama tema. Nah, masing-masing itu gimana ya cara ngevalidasinya gitu. Karena seringkali kita sebagai developer itu punya subjektivitas. Game gue paling seru nih gitu. Karena gue suka main itu dan ya gue enjoy banget main itu. Jadi mengsubjektifkan
bahwa semua orang akan berperilaku sama menyukai game ini gitu. Itu yang berhati-hati. Untuk itu semua produk kita itu perlu divalidasi gitu. Misalnya tentang game mekanik, ya. Misalnya kalian punya sebuah mekanik. Contoh tadi crafting, oke. Mohon maaf ya, saya nggak pernah nyobain game kalian. Jadi saya cuma berasumsi aja game kalian mungkin mekaniknya seperti itu. Ya, mungkin kalian punya, oh ini craftingnya udah asik nih, udah enjoyable banget nih gitu. Jadi kayak penasaran gabungin ini sama ini jadi apa gitu. Nah, ada beberapa cara kalian ngevalidasi beneran nggak itu sudah di fun level yang kalian expect gitu. Cara yang pertama biasanya kalian bisa melakukannya dengan salah satunya ini bukan iklan ya, kita juga nggak disponsori oleh GameTester.gg. Ada banyak service di luar sana yang seperti ini, tapi intinya ada beberapa service di luar sana yang bisa kalian bayar untuk ngetes game kalian. Gitu. Misalnya kalian di game, oh bener nggak ya game ini itu fun gitu. Ya, tentu kalian dari awal punya user persona. Jadi kalian udah pasti punya, at least punya bayangan game kalian ini mau ditargetin untuk siapa. Bener nggak? Misalnya tadi quiz, oke, kita hyper casual game. Hyper casual game itu mungkin ditargetin untuk orang-orang yang non gamer. Atau misalnya kalian bikin match 3, mungkin kalian akan targetin ke ibu-ibu umur sekian gitu, yang sukanya main game Candy Crush gitu. Nah, di GameTester.gg kalian itu nanti bisa cari persona kalian untuk ngetes game kalian beneran gitu. Terus kalian bisa siapin pertanyaan-pertanyaan kualitatif untuk ngecek bener nggak sih game ini tuh fun buat mereka gitu. Bahkan to the extreme ada yang bisa nge-record ekspresi dia main dan sebagainya. Tapi tentu service ini berbayar dan somehow memang tidak murah. Agak lupa lah satu usernya tuh berapa dolar gitu. Gitu. Nah, yang hijau itu mungkin versi bayarnya, tapi kita juga sebenarnya bisa loh melakukan validasi dengan cara gerilya juga gitu. Yang hal paling simpel sebenarnya playtesting gitu. Gue sangat merekomendasi kalian mencari orang-orang, teman-teman kalian, atau bukan bahkan stranger di forum atau apapun yang sesuai target market kalian. Misalnya tadi ibu-ibu yang suka main game match 3. Mungkin kalian punya temannya nyokap gitu. Atau siapa gitu yang boleh dong tante cobain game, saya lagi bikin game nih gitu. Terus kalian tanyain secara kualitatif. Hal ini sebenarnya udah menjadi salah satu part market validation. Walaupun kalau yang di atas lebih sophisticated, mungkin datanya akan lebih baik untuk kalian. Tapi cara kedua pun sebenarnya juga udah ngebantu kalian tidak bias tentang produk kalian. Yang paling berhati-hati adalah biasanya kalau kalian tidak melakukan market validation, seringkali bias dan subjektivitas kalian akan sangat besar di sana. Gitu. Oh ya udah game ini udah jelas, game ini udah seru, game ini udah enak, UX-nya udah clear. Karena kalian yang bikin, kalian yang itu gitu. Itu makanya salah satu step untuk kalian ngevalidasi juga game mekanik kalian gitu. Ini biasanya sih dilakukan di awal-awal ya sebenarnya prototyping. Mungkin di fase ini udah agak telat, tapi nanti gue akan cerita kalau di fase MVP ada juga proses validasinya. Tapi ini bisa kalian biasanya di prototyping di awal-awal. Oke, tentang game mekanik. Lalu tentang visual gitu. Sebelum event kalian belum bikin gamenya tadi. Oh ya, by the way, game marketability ini biasanya ya prototype, quick, visual, tema dilempar ya. Jadi dia kalau di hyper casual game dia bagian cuma spend 1 hari, 2 hari buat ngebikin ini. Udah dites. Kalau mencapai standar mereka, baru game ini akan dikonsider dilanjutin atau diperbaikin. Tapi kalau nggak nyampe standar mereka, biasanya udah nggak usah dilanjutin, percuma bikin game baru. Gitu. Itu cara main game hyper casual. Di visual pun kalian sebenarnya bikin game apapun yang bukan hyper casual, kalian bisa juga ngevalidasi visual atau art style. Cara yang tadi, yang hijau, cara yang premium, cara yang lebih proper adalah kalian melakukan art test. Kalian tahu game ini nggak? Ada yang bisa tahu nggak ini game apa? Dari Septolab. Cats ya? Ya, Cats, bener. Tapi ini jujur awal-awalnya, Waf, bukan yang visual kita sekarang. Jadi, developernya Septolab itu ada dia sharing di GDC tentang dia ngevalidasi tema sama visual di awal-awal. Jadi dia udah tahu nih game mekaniknya tentang fisik game, game tabrak-tabrakan tank yang pakai physical mekaniknya.
Tapi mereka nge-explore tema sama visual. Dia ada share di GDC. Kalau kalian punya di GDC Vault, kalian bisa nonton ini. Gitu. Nah, intinya cara ini bisa kita lakukan. Misalnya tadi, siapa ya, gua ambil contoh. Tadi, misalnya tadi deh, crafting, dungeon crafting. Kalian kan ambil tema, misalnya di tema apa ya, medieval ya kalau nggak salah tadi ya. Dan kalian punya art style tertentu gitu. Nah, kalian sebenarnya bisa mulai dari, oke, gue udah punya mekaniknya nih, tapi visualnya kayak gimana ya? Gitu. Mungkin sekalian nyoba satu anime, satu ke western, satu apa. Itu kalian bisa coba bikin mock-up-nya, kalian lakukan tes iklan. Gitu. Jadi contoh ini dilakukan oleh Septolab tersebut, dia bikin beberapa mock-up sebenarnya kayak gamenya kayak gitu. Ini ada yang kayak ya ada visual seperti ini, ada yang visual seperti ini gitu. Mereka promoin ini seolah-olah ada kayak game yang kalian bisa bikin kayak apa ya, screenshot palsu atau kayak gimana kira-kira, terus kita iklanin nih di Facebook atau di Google gitu. Terus kalian ukur dari art style sini, jadi ini ada dua ya, ada visual, ada tema. Misalnya dari art style dulu, visual ini mana yang lebih menarik gitu, mana yang click to rate-nya lebih tinggi gitu. Atau kalau bisa kalian pakai juga udah langsung CPI. Jadi yang ada apa ya, langsung di direct ke install gitu. Ada juga beberapa service, saya juga agak lupa namanya, tapi kalian bikin kayak fake store gitu, kayak fake Google Play. Jadi seolah-olah gamenya udah ngiklanin beneran, kalian bisa pencet install. Jadi kalian bisa nge-track cost per installnya. Oh ya, CTR itu click to rate ya. Jadi seberapa banyak sih orang ngeklik iklan kalian. Nah, hipotesanya seharusnya semakin banyak orang yang ngeklik iklan kalian, berarti visualnya lebih menarik buat orang-orang tersebut. Sekali lagi karena melakukan ads test, jadi kalian bisa spesifik juga ya. Kalian mengiklankan fake ads test ini ke target market kalian gitu. Jadi kalian akan menampilkan misalnya ke ibu-ibu umur sekian yang punya interest misalnya main Candy Crush dan sebagainya. Kalian you name it lah. Kalian kan udah punya persona yang kalian targetin orang yang akan main game kalian seperti apa. Ini cara pertama yang bisa kalian lakukan juga untuk ngetes visual. Selain itu yang banyak cara dilakukan adalah misalnya kalian ke reference dari game tertentu. Misalnya kalian ini mau bikin Genshin Impact. Ini agak lebay ya contohnya ya. Kalian mau bikin Genshin Impact. Oh, gue mau kompetitor gue Genshin Impact nih. Gue mau bikin art yang bisa lebih bagus dari Genshin Impact, padahal market audiensnya sama, yang suka-suka game anime gitu misalnya. Nah, kalian bisa ngambil iklan, ngambil salah satu promotionnya misalnya Genshin Impact atau apapun, atau yang visualnya mirip Genshin Impact, jadiin standar. Oke, bagus dia segini, terus kalian iklanin game kalian juga gitu visualnya. Kalian compare. Nah, kalau kalian pingin resultnya itu sebagus Genshin Impact, at least visual kalian nanti setelah dites iklannya, click to rate-nya juga bisa nyamain atau bahkan melebihin yang kalian compare tadi. Gitu. Ya, tapi sekali lagi, cara ini juga berbayar, karena kita butuh melakukan budget untuk melakukan tes. Tapi selain itu, ada juga cara loh, kalian juga ngevalidasi visual, gitu, yang nggak cuma tim kalian sendiri bilang, oh game ini bagus nih, udah kita suka, gitu. Adalah dengan sebenarnya tanya teman, lagi-lagi tanya teman, forum atau sosial media yang dimana kira-kira teman-teman ngerasa audiens teman-teman ada di situ gitu. Misalnya ini sekali lagi correct me if I'm, maksudnya cuma asal ngomong ya. Tapi misalnya kalian ke convention kayak Komiburo, terus kalian bikin game dengan kalian dengan target market orang yang suka anime gitu. Nah, kalian bisa cek tuh, kalian compare, kalian punya visual art style B, art style C, kalian tanya, gue lagi bikin game ini, menurut kalian mana yang lebih menarik yang pengen kalian mainin? Hal-hal kayak gitu bisa kalian lakukan sih, ke forum juga. Jadi, apa ya, kalian tidak bias memilih sebuah visual, itu karena kalian suka aja, gitu. Tapi, majority user kalian mana yang lebih tertarik, gitu. Karena ujung-ujungnya itu nanti akan ke-reflect juga ke CPI sih, guys. Biasanya seperti itu. Karena sekali lagi kalian bikin game bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Oke, begitu juga dengan tema sebenarnya. Ini caranya sama dengan visual biasanya. Kita bisa melakukan as-test, tapi kalian biasanya spesifik cari tema. Contoh, tadi kalian misalnya punya game tentang
tadi sih hen itu yang tentang ayam, tentang peternakan gitu. Siapa tahu kalian punya temanya juga kucing misalnya, atau misalnya pet shop atau apapun. Nah, tema-tema ini kalian juga bisa sebenarnya A/B testing mana yang demand-nya paling gede gitu. Gitu sih. Jadi kalian memilih sebuah tema juga ada landasan. Oh, ternyata setelah gua tes banyak user, dari user yang gua cari ini lebih demand, mereka lebih suka ternyata kucing gitu misalnya daripada anjing dan sebagainya. Jadi kalian bikin game tema kucing kayak gitu. Itu juga beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk memvalidasi sebuah tema gitu. Ya, dan 3 hal ini biasanya memang berhubungan dengan sekali lagi dengan game marketability gitu. Biasanya matriks utamanya CPI. Kalau game marketability kalian tinggi gitu, biasanya CPI-nya akan lebih murah gitu sih. Tapi sebenarnya banyak faktor juga yang nggak sekedar CPI gitu, kayak word of mouth dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya ini gambaran kasar sih untuk kira-kira teman-teman bisa ngevalidasi sebuah ide kalian even sebelum dibikin dengan game marketability ini. Dan cara ini sangat-sangat dilakukan oleh semua hyper casual publisher. Gitu. Oke, terus kembali lagi yang ke poin tadi. Oke, game marketability cek gitu. Sekarang mungkin ini yang akan lebih relevan ke teman-teman gitu, karena biasanya kalian teman-teman tadi Bovi udah cerita kalian ada di fase harusnya udah selesai MVP ya, atau bahkan lagi ongoing menyelesaikan MVP atau first vertical slice. Nah, ya di sini biasanya matriks utama yang paling diukur untuk menentukan game kalian ini beneran ada demand-nya nggak sih, atau beneran nge-serve demand-nya dari orang tersebut ya sih, user-user tersebut, adalah retention. Gue akan coba ulang sekilas tentang retention, tapi I believe udah pernah disingkat berkali-kali sama training sebelumnya. Retention adalah seberapa besar user kalian akan kembali memainkan game kalian lagi. Gitu. Jadi kalau ngomongin day one retention adalah orang tersebut install game kalian nih hari ini, besoknya dia main lagi. Itu dinamakan oleh retention. Oke, jadi kalau di mobile game itu biasanya ada funneling gitu. Jadi dari awal pertama dia bisa ngeinstall game kalian dulu, ngedownload game kalian terlebih dulu. Habis itu funnel berikutnya adalah retention. Kalian harus berhasil bikin dia mau balik lagi besoknya dan besoknya lagi. Baru terakhir adalah monetization biasanya. Setelah dia mau retain, dia mau beli game kalian atau beli in-app purchase kalian. Jadi biasanya retention itu selalu jadi mantra banyak game. Biasanya kalau di awal-awal di fase MVP vertical slice, biasanya nggak semua, tapi matriks yang paling mau ingin divalidasi adalah retention. Karena biasanya kalau retention kalian itu oke, berarti orang mau main lagi loh, willing main lagi loh besoknya dan ya. Berarti ada slight kalian lebih punya confidence level bahwa game kalian ini disukain oleh orang gitu. Karena tadi ya bahwa orang cuma ngelihat game marketability, videonya kelihatannya bagus, orang tertarik, tapi ujung-ujungnya mereka kan butuh nyobain game kalian. Bener nggak? On the on paper menarik, tapi kalau mereka cobain, ternyata nggak seru gitu. Nah, biasanya salah satu ngevalidasi game kalian memang ngehook atau memang seru dan memang bikin mereka mau main lagi adalah di retention gitu. Supposed to be kalian semua biasanya akan ngevalidasi hal ini sih setelah ini gitu. Jadi bener nggak sih? Jadi dari tadi ya tahapan awal kalian bikin MVP-nya secepat mungkin. Bener nggak sih produk gua ini ada yang suka mainnya gitu, atau ada yang willing memang untuk stay untuk main game ini gitu. Jadi ya itu sebenarnya retention banyak hal ya. Jadi dari value proposition kalian, konsep game kalian, book-nya di game kalian, tema, gameplay dan sebagainya itu semuanya termasuk gitu biasanya. Oke. Nah, ini biasanya sebuah standar di industri. Tapi sekali lagi ini sangat depends oleh genre game kalian dan sebagainya. Tapi biasanya casual games mereka mencari retention 40% ke atas gitu. Kalau hyper casual publisher itu lebih ekstrim ya. Mereka bisa standarnya 60% kalau nggak salah. Ekstrim. Tapi believe me, mencapai ini sudah sangat sulit
gitu di day one retention 40% ke atas. Jadi kalau kalian ternyata gue udah ngetes nih metrics kalian segini, kalian on the right track gitu game kalian. Tapi sekali lagi ini sangat depends on genre masing-masing gitu. Biasanya kita nyebutnya yang biasanya dicari itu day 1, day 7, day 30 ya. Tapi untuk awal-awal biasanya sih sangat dianjurkan untuk fokus ke day 1 dulu. Atau kalau mau fokus sampai day 3 gitu, nggak usah panjang-panjang gitu. Kalau misalnya kalian berhasil day 1 sampai day 1 misalnya, sebenarnya ada potensi game kalian bisa ngehook orang dan ada demand-nya. Dan cukup seru untuk dimainkan. Nah, ada beberapa cara sebenarnya yang akan bisa kalian lakukan saat mau memvalidasi vertical stats kalian atau MVP kalian ini retention-nya berapa. Yang pertama namanya smoke test. Sekali lagi nama bisa berbeda-beda ya penyebutannya ya. Ini Rocky Rampage game kita dulu di Joyseed, tapi ini sebenarnya nggak melakukan smoke test ya, tapi ini udah rilis, tapi ya gue coba tampilin aja sebagai gambar untuk memudahkan mengerti gitu. Jadi smoke test itu seperti apa? Kalian ngerilis game kalian yang belum jadi ini, yang MVP ini, ke region tertentu target market kalian. Tapi biasanya orang jarang ngerilis di target utama kalian. Contoh, kalian target utamanya di US gitu. Kalian akan rilis the smoke test ini nggak ke US tapi ke negara yang mirip sama US. Misalnya Kanada. Gitu. Ya. Nah, kalian ngerilis game ini, kalian bisa misalnya namanya juga kalian bisa title-nya bisa sembarangan terlebih dahulu. Jadi ini kayak fake, bukan fake ya. Maksudnya ya dia kayak melakukan tes tapi kayak game kalian benernya rilis tapi sebenarnya belum kalian rilis, kalian cuma mau tahu ngetes doang gitu. Jadi kalau kalian nggak mau title-nya rusak atau apa, kalian bisa aja bikin studio, bikin Google Play lain gitu. Nama studionya tadi Anoa gitu ya. Kalian bisa bikin beruang studio gitu. Terus game kalian misalnya judulnya A, tapi di situ kalian rilis aja dengan judul B gitu. Jadi memang untuk purpose of the test, kalian limit usernya waktu rilis gitu misalnya oke cuman untuk 10.000 atau 5.000 gitu. Lalu kalian melakukan user acquisition atau melakukan acquire user yang kalau bisa minimum 100 user per hari selama 7 hari. Gitu. Jadi ya MVP kalian rilis di store seperti biasa, ada screenshot dan sebagainya. Kalian iklanin lah habis itu ke target market kalian, misalnya di negara tadi dengan spesifik target audience yang kalian inginkan. Tolong dihitung juga ya budgetnya ya, sebisa mungkin dapetin 100 user per hari. Kenapa minimal 100? Sebenarnya yang penting secara signifikan statistik itu dia udah valid gitu. Karena kalau misalnya terlalu sedikit, takutnya secara signifikan statistik tidak valid. Jadi data yang kalian ambil jadinya hipotesa kalian kalian bisa salah ambil data lah gitu. Karena belum valid. Belum confidence levelnya nggak setinggi itu. Nah, setelah itu kalian analis matriks tersebut, biasanya sih setelah kalian datanya, biasanya gamenya di take down. Seringkali kayak gitu, dihilangin dari store, kita delete gitu. Karena kan cuma buat tes. Nah, ini disclaimer, walaupun GameSeed itu salah satu disupport utama oleh Google, tapi biasanya cara ini tidak disukai Google sih. Tapi rasanya udah kayak jadi cara umum mobile game lain menggunakan cara ini gitu, jadi rasanya Google tutup mata. Tapi Google tidak suka cara ini. Ya, karena ngotor-ngotorin store mereka kan, kalian rilis game padahal cuma untuk buat tes gitu. Semoga Google tidak malah, tapi seharusnya dia juga udah tahu banyak company melakukan hal ini. Ya, jadi ini kenapa melakukan smoke test? Karena waktu user ini dapat iklan game kalian dan install, dia ngerasa game ini tuh udah beneran rilis. Jadi dia akan ngejudge game kalian itu objectively. Dia beneran suka nggak game ini gitu. Kalau dia suka, mungkin besoknya dia akan main. Nah, dari situ kalian bisa analyze matriksnya, oh, day one retention-nya berapa persen nih yang bisa naik gitu. Nah, kalau smoke test, kalian melakukan ini, retention kalian udah bagus, kalian bener-bener on the right track. Gitu sih. Biasanya seperti itu. Berarti kalian working game yang kalian kerjakan sekalian on the right track. Entah dari konsepnya, dari gameplaynya, dari semuanya on the right track. Gitu. Jadi, kemungkinan game kalian sukses itu lebih tinggi kalau misalnya datanya bagus di sini. Karena tadi ya, kalian udah spesifik user acquisition juga ke target market kalian dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi, untuk melakukan tes ini juga membutuhkan budget.
gitu. Kalian pasti butuh spend buat melakukan iklan untuk mendapatkan 100 user untuk selama beberapa hari gitu. Dan biasanya smoke test ini tidak dilakukan sekali ya teman-teman. Jadi kalau retention kalian jelek, misalnya ya kalau nggak jelek-jelek banget ya, kalau misalnya jelek banget ya gamenya bisa di-kill aja. Tapi kalau 30% nih atau 35% nih, kalian punya harapan sebenarnya bisa jadi mungkin tutorialnya yang butuh diperbaikin dan sebagainya sehingga retention-nya bisa semakin bagus. Oke, ini cara smoke test. Tapi selain itu ada cara gratisnya juga. Ini yang sering kali dilakukan oleh Joyseed. Ini contoh beneran game yang kita lakukan early access, namanya Lake of Eden. Ini game setelah kita bikin Rocky Rampage, kita bikin game baru, waktu itu kodenya Lake of Eden, kita melakukan early access. Jadi ada fitur di Google namanya early access. Jadi kalian akan ke-notify bahwa game ini itu early access. Kalau game yang kalian rilis, orang kan bisa langsung kasih komen nih, rating gitu ya. Kalau di game early access, rating dia itu cuma masuk ke developer, tidak mempengaruhi rating di game kalian. Karena kalian tuh early access itu memang kayak masih di awal dan ya gamenya tuh belum selesai gitu. Nah, kalian bisa melakukan cara ini juga. Jadi vertical slash kalian atau MVP kalian rilisin early access gitu. Lalu ya kalian promosikan lah, game kita udah rilis early access-nya. Semoga teman-teman kalian atau user-user kalian juga bisa download. Lalu kalian analyze result-nya. Salah satu tipsnya jangan lupa kalau kalian early access, kalian bikin button feedback yang besar ya di main menu. Jadi mereka tahu game ini belum selesai, kalian lagi cari feedback. Jadi kalian kasih button feedback yang itu misalnya nge-direct ke Google Form kayak atau apa untuk ngasih feedback ke kalian. Gitu. Nah, di sini kalian juga udah bisa lihat sih analisa retention yang dihasilkan dari early access kalian itu berapa. Tapi disclaimer, cara ini lebih tidak valid dibandingkan cara smoke test. Kenapa? Satu, early access user itu bisa dapat kayak kalian dirilis di Google Play aja gitu. Ya semua orang bisa download dan sebagainya. Bisa jadi itu tidak sesuai market audience kalian gitu. Jadi misalnya tadi kalian bikin game buat ibu-ibu yang suka match 3, ya kan? Tapi yang download kalian di early access kan bisa siapa aja gitu. Kalau nggak sesuai target market, ya bisa jadi dia memang nggak suka gitu karena bukan target market kalian gitu. Akan lebih baik cara tadi memang kalian bisa spesifik target ke ibu-ibu tadi karena pakai iklan kan gitu. Jadi ini ada kekurangannya ya bahwa tadi bisa jadi yang download itu bisa everyone, akan lebih sulit nge-analisa matriksnya. Yang kedua, bisa jadi kalian nggak mencapai signifikan tadi secara matriks itu nggak signifikan enough untuk kalian tuh sebenarnya ngambil di sebuah data atau ngambil kesimpulan sebuah data gitu. Misalnya yang download cuma 10 per hari. Ya kan? Retensinya pasti akan sangat vary banget itu. Jadi apakah itu udah bisa dibuat ambil kesimpulan, ambil data? Sebenarnya belum gitu. Tapi ya tadi ya sekali lagi cara ini bisa dilakukan lebih dengan cara gratis. At least lebih baik kalian melakukan ini daripada tiba-tiba kalian rilis kalian tahu hasilnya jelek gitu. At least early access itu adalah another way kalian ngevalidasi at least in the majority orang lumayan enjoy nggak ya, nggak sebagainya gitu. Kedua, dengan cara biasanya early access, ada mungkin beberapa kalian tahu ya video youtuber yang ngupload mobile game baru gitu dan sebagainya. Bisa jadi salah satu yang kemainin adalah game kalian. Nah, di situ kalian bisa sebenarnya mempelajarin FTUI-nya, first time user experience-nya. Bener nggak sih orang tahu cara main, ngerti cara mainnya gitu dan sebagainya gitu. Orang paham konsep cara bermainnya dan sebagainya. Itu juga bisa kalian lakukan ngevalidasi itu melalui early access. Dulu Rocky Rampage kita game Rocky Rampage kita itu early access lama banget. Kita tuh kalau nggak salah sampai di store itu 5 bulanan. Kita udah rilis early access. Nah, dari early access sampai rilis itu kita mungkin hampir setahunan lagi deh. Gitu. Nah, tapi dari situ kita jadi bisa ngevalidasi, ternyata orang nggak tahu cara main game kita loh, gitu. Jadi retention-nya jelek di awal-awal karena orang nggak tahu cara main game kita, gitu. Orang jadi pertama kali ngeliat video, ada orang yang ngeliat video dia nge-spam loncat gitu. Terus
energinya habis, nggak bisa loncat, mati loh. Kenapa kayak gitu? Jadi mereka confused gitu. Jadi mereka nggak sampai ke hook, bisa menikmatin permainannya karena mereka nggak tahu cara mainnya gitu. Akhirnya kita perbaikin tuh di early access, akhirnya beneran retention-nya membaik banget gitu. Gitu sih. Dan itu selalu jadi patokan kita kalau retention-nya udah lumayan oke, berarti kita udah lumayan pede untuk ini rilis sebenarnya. Dan ngevalidasi, oh game ini memang seru dimainkan dan ada orang yang mau balik lagi untuk main game ini. Gitu. Jadi early access itu lebih baik daripada kalian tidak melakukan tes. Tapi kalau kalian mau lebih oke lagi, ya saya rekomendasiin cara ini gitu. I believe Agate pasti pakai cara ini gitu. Ya, dan beberapa mobile game besar di Indonesia lain pasti udah pakai cara ini sih. Kalau kayak di Allegrium, Lion segala, oh cara mainnya bahkan lebih canggih lagi gitu. Untuk ngevalidasi sebuah game itu rilis atau enggak gitu. Makanya kok studio ini nggak rilis game sih gitu. Karena bukannya nggak mau rilis gitu, mereka bikin dan berusaha sebaik mungkin, tapi ya standar industri itu tinggi dan mereka udah punya hitung-hitungannya gitu. Kalau ngerilis game, mendingan nggak usah rilis game atau nggak usah dilanjutin gamenya daripada buang waktu, mendingan kalian bikin baru. Seringkali itu seperti itu kalau cara main beberapa mobile game yang udah besar-besar. Oke, ini salah satu caranya. Nah, jadinya market validation itu akan menentukan kalian itu melanjutkan atau kill the project gitu. Kalian akan mempertimbangkan cost sama opportunity-nya nih gitu. Karena kalau kalian melanjutkan kan ada cost tambahan, tapi kalian tahu nih kemungkinan game kita akan gagal dan sebagainya. Jadi biasanya market validasi itu untuk itu sih, makanya butuh se-early mungkin biar investasi kalian itu nggak perlu sepanjang itu. Kalian rilis, kalian ngerjain games 5 tahun terus kalian rilis gagal gamenya. Kan sayang banget kan, 5 tahun kalian buang energi, resource, apapun itu kalian tahu gamenya gagal. Market validation adalah menghindarin hal itu. At least kalian berusaha, oh di awal-awal kalian bikin, ada kok marketnya gitu. Jadi kalian nggak tahu 5 tahun lagi, tapi di awal-awal kalian udah tahu game kalian itu potentially akan sukses. Walaupun tidak menjamin 100% ya. Jadi tidak semua yang dites bagus itu akan take off juga sih di market gitu. Tapi probability-nya tinggi biasanya. Biasanya kalau retention udah 40% ke atas, probability dia akan sukses itu jauh lebih tinggi. Gitu. Oke. Ya, tapi sekali lagi kalau kita sebagai developer kecil, apakah di-kill? Sebenarnya saya selalu menyarankan sih jangan. Ya udah rilis aja gitu. Kalau kalian ngerasa oke, matriksnya jelek banget, kemungkinan suksesnya setelah dianalisa jelek, kalian udah coba perbaikin sini sana tetap jelek, udah rilis aja gitu. Kalian belajar dari proses rilisnya juga gitu. Jangan di-kill juga sih. Biasanya kalau company punya budget, mereka akan nge-kill. Supercell sampai sekarang cuma punya berapa game? Hay, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars, 5. Banyak banget game yang mereka kill. Bahkan nge-kill-nya tuh bukan di fase awal ya. Mereka itu udah di fase soft launch keberapa, nggak capai target mereka, nggak jadi tuh dirilis game. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, smoke test dan early access ini bukan cuma untuk market validation, retention aja sebenarnya. Bisa dilakukan untuk memvalidasi matriks-matriks kalian lainnya. Contohnya, FTUE, monetization kalian udah bagus atau enggak, conversion rate-nya tinggi atau enggak, ads-nya kliknya udah banyak atau enggak gitu. Setiap fitur apapun itu bisa kalian validasi. Gitu. Jadi biasanya ini ada role di sebuah game development itu namanya product manager. Mereka bertugas mereka tuh objektifnya secara bisnis game ini gimana caranya untuk sustainable atau bikin revenue sebaik-baiknya lah. Dan orang tersebut biasanya kayak, oke, kita rasanya butuh meningkatkan monetization sampai sekian gitu. Atau ARPU-nya, average revenue per user-nya butuh ditingkatin sekian. Hipotesa kita buat ningkatin ini caranya apa gitu. Caranya ABC gitu. Oke, kita misalnya update ini, update fitur A, update fitur C gitu. Nah, sebelum kalian rilis produknya itu beneran, kalian sebenarnya juga bisa melakukan hal ini untuk ngetes result-nya. Gitu. Atau kalau game kalian udah live, kalian bisa juga melakukan deploy update tadi nggak ke semua user. Cuman misalnya ke 20% user. Kalian pernah realize nggak? Misalnya kalian tiba-tiba di Gojek dapat sebuah fitur baru, tapi cuma kalian doang. Atau misalnya ada something yang terbaru. Itu mereka biasanya melakukan tes juga. Gitu.
hal ini tuh dilakukan bukan cuma di mobile game ya, tapi di semua tech industry, gue believe sangat sering dilakukan gitu. Misalnya Gojek mengganti UX gitu, ya itu dites sih, nggak sekedar divalidasi ke user, nggak sekedar desainernya udah ngerasa bagus nih, UX-nya udah sempurna gitu. Nggak, pasti nggak mungkin kalau gitu, karena tidak ada orang yang bisa seimba itu gitu, karena mereka nggak tahu sampai itu benar-benar nyampe ke tangan user gitu. Makanya dibutuhkanlah market validation tadi. Jadi market validation itu nggak cuman banyak hal ya, makanya tadi nggak cuman untuk ngevalidasi game ini akan sukses atau enggak, tapi per feature pun sebenarnya butuh di market validasiin juga. Kalau kalau memang secara pipeline itu kalian udah bisa nyaman dengan cara ini ya, gitu. Oh ya, just info, game ini akhirnya nggak kita lanjutkan, kita kill. Karena unfortunately ya datanya tidak sesuai target kita lah, gitu. Kita udah ya. Jadi market validation itu juga ngebantu kita kemarin ngambil decision itu, gitu. Nah, ini beberapa market validation tips. Jadi tadi ya, kalian sekarang di fase ini, kalian lagi bikin vertical slash build atau MVP. Depend sama matrix yang kalian mau validate sebenarnya. Let's say kalian mau validasi day one retention. Biasanya yang dibutuhkan apa? Complete loop-nya. Jadi core loop-nya udah berputar. Ada proper onboarding ya, at least. Jadi tadi ya, kalian mau bikin game sebagus apapun, tapi user nggak ada yang ngerti, ya pasti akan churn gitu. Lalu jangan lupa diimplement analitik gitu, karena tadi ya kalian mau ngetes sesuatu, kalian mau validasi sesuatu, tapi kalian nggak implement analitiknya gitu. Terus biasanya di game kalian juga MVP-nya udah cukup polish atau beautiful corner-nya udah ke feel gitu, orang udah kayak ngeliat oh ini udah kayak game bukan kayak prototype. Nah biasanya sih kalau mau ngecek day one retention, at least siapin 2 hari konten gitu. Jadi konten buat main hari ini dan buat besok gitu. Jadi ya kalau sekali lagi ya kalian mau ngecek day one retention tapi konten kalian cuma dimainin 5 menit habis atau setengah jam habis gitu ya. Ya belum day one retention kalian bisa aja jelek gitu karena ngapain gue main udah nggak ada konten gitu misalnya. Jadi at least siapin juga konten yang lebih panjang untuk ya sesuai target yang kalian mau capai lah. Misalnya kalian mau capai day one retention, at least ada 2 hari konten. Nah, lalu tadi ya ada 2 cara. Pertama smoke test, pasti siapin budgetnya dulu. Habis itu kalian juga jangan lupa bikin video ads-nya. Karena kalau kalian mau melakukan smoke test kan kalian butuh video atau pakai image static juga nggak apa-apa untuk promotion ads. Habis itu kalian acquire target market kalian, tapi ya di Facebook itu kalian bisa setting ya personanya, umurnya berapa, cowok, cewek, interest-nya seperti apa, itu kalian juga bisa setting untuk nge-target iklan kalian ke orang-orang tersebut. Ya lalu analisa retention-nya gitu. Semoga targetnya bisa day one lebih dari 40%. Atau kalau kalian pakai cara yang lebih tadi yang lain early access adalah ya udah dari vertical slash ini kalian rilis early access-nya, kalian launch, kalau bisa dipromote ya, karena tadi ya kalian nggak melakukannya apa ya nggak pakai free user acquisition, jadi dipromote sosial media kalian dan sebagainya, jadi biar teman-teman kalian juga download. Kalau kalian punya sedikit budget, nge-boost early access pakai iklan juga boleh. Habis itu sama ya, analyze retention. Nah, tapi kenapa day one retention-nya biasanya di sini standar, targetnya agak lebih rendah. Karena tadi, kalau early access kalian itu, karena kalau kalian nggak iklan, apalagi kalian itu dapat usernya itu random. Gitu, jadi datanya pasti akan lebih varian gitu. Kalau kalian melakukan spesifik targeted ads, pasti ya kalian udah, misalnya kalian bikin game match 3, ngetargetin orang yang suka-suka match 3, pasti kan mereka, ya memang target market kalian gitu. Tapi kalau yang misalnya di sini, gua yang nggak suka match 3 bisa aja download game kalian terus bikin data kalian lebih jelek gitu karena gua nggak suka gitu. Jadi biasanya memang akan lebih ya kalian bisa lebih apa ya forgiving lah kalau di early access karena tadi sekali lagi matriksnya akan lebih sulit divalidasi sebetulnya sejujurnya. Tapi ya ini memang standar yang biasanya dipakai. Biasanya kalau di Joystick dulu kita targetnya 35 minimum di MVP awal. Nggak sampai ini ya sayangnya biasanya nggak lolos sih gitu. Tapi untuk kalian di awal-awal mungkin 30 udah good target sejujurnya. Oh ya, semakin bertambahnya zaman sebenarnya retention semakin sulit. Jadi bisa jadi 40 itu udah agak nggak valid lagi, gua nggak tahu ya, gua terakhir gue bikin mobile game setahun laluan sih gitu. Karena ya semakin lama semakin sulit kita tuh semakin bersaing dengan app-app lain untuk semua noise ya, ada thread, ada TikTok, ada apapun gitu. Jadi ya semakin lama dapat retention itu semakin sulit. Oke,
Nah, summary-nya apa? Ini udah di akhir tentang sharing. Mau ngingetin aja sih sebenarnya kita semua pasti aware, kita bikin game itu untuk user ya. Sekali lagi, oke, mungkin ada yang di sini hobi pingin bikin game buat kita, tapi kalau memang mau diarahin ke komersil, ingat kita bikin game buat user gitu, bukan buat diri kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri juga target marketnya juga good enough, juga bagus juga, nggak salah gitu. Tapi sekali lagi ingat mindset kalian paling penting adalah kita bikin game ini bukan buat gua, tapi buat orang lain gitu. Karena kita bikin game ini untuk revenue tadi kan. Dan selalu validasi hipotesis. Tadi udah di-sharing lah ya, ada beberapa ngevalidasi hipotesa kita sekarang. Seringkali kita di game dev industry itu, kita pasti punya subjektivitas. Gitu. Karena itu, nggak apa-apa punya hipotesis. Kayak tadi ya, oh rasanya roguelike ini rame deh. Gitu. Validasi, bener nggak rame? Nah, hal-hal kayak gitu. Selalu validasi hipotesis kalian ya. Jadi kalian akan lebih aman ya ngambil semua decision, nggak cuman feeling kalian, tapi kalian validasikan feeling kalian. Nah, gue tahu mungkin yang gue sharing ini akan overwhelm. Beberapa, apa sih ini ada CTR, CPI, bla 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 itu. Kok terus semuanya dikit-dikit bayar, semuanya dikit-dikit bayar gitu. Overwhelm dan butuh budget, tapi mungkin apa ya yang mau gue sampaikan sebenarnya nggak harus cara seperti itu kok. Yang gue sharing itu beberapa cara memang udah dipakai oleh studio besar. Nah, kalau kalian baru mulai, gue paling suka itu apa ya? Indonesia tuh punya semangat gerilya sebenarnya. Lu imagine nggak pakai bambu runcing ngelawan senjata, tembakan, deal gitu. Itu yang kita bisa lakukan sih guys. Jadi ambil esensi-esensi tadi yang gue share, tapi apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ya tadi lah gitu. Ya, misalnya kita ngevalidasi art style pakai voting, pakai apa? At least kita ngebawa ini pakai sudut kacamata orang lain juga ngevalidasi, bukan cuma subjektif kita sendiri. Jadi banyak kok cara-cara lain yang bisa kalian lakukan mungkin secara gratis ataupun lebih bisa kalian lakukan untuk berusaha ngevalidasi hipotesis kalian atau ide kalian. Tuh, semangat bambu runcing atau semangat gerilya itu sangat-sangat bagus sih gitu. Ya kita nggak nunggu punya pistol baru kita jalan gitu. Ya udah pakai bambu runcing aja yang kita bisa dulu gitu. Bukan berarti kita nggak bisa menang ya sama yang bawa pistol. Buktinya Indonesia bisa walaupun yang mati lebih banyak gitu ya. Berarti kan gitu ya. Tapi ya walaupun ini dibuat pakai jokes tapi itu hebatnya spirit kita sekarang ya bahwa itu bisa kita lakukan juga loh sebagai developer kecil gitu. Duh, kok hilang? Oh ya, terakhir jangan lupa didokumentasikan ya. Jadi kalian melakukan banyak tes dan validasi, tapi kalian nggak dokumentasikan gitu. Ya kalian lupa. Oke, misalnya tadi kalian mau hipotesa kalian mau kalian mau ningkatin retention. Hipotesa kalian, changes yang kalian lakukan adalah merubah tutorial. Nah, habis itu kalian validasi di tes ini, build ini, akhirnya kalian udah melakukan tes selama seminggu, resultnya apa ya? Retentionnya naik atau enggak ya gitu. Nah, terus kalian bisa ngambil next action-nya apa gitu. Biasanya sih kita udah sering pakai canggih-canggih pakai market validation, tapi nggak didokumentasiin. Kadang-kadang kita ngulang hal lagi yang itu kan jadi salah ya. Terus kita ngambil sesuatu yang kita tes, padahal udah kita tes kayak gitu-gitu tuh ya semoga nggak terjadi sih dengan kalian mendokumentasikan. Sekian dari gua, thank you. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut pasti ada waktunya. Dan kalau mau kontak gua langsung ya silakan juga boleh. Begitu, thank you semuanya. Semoga berguna dan ya ada isinya ya, nggak ngomong doang gua. Haha. Tetap, thank you, Boy, buat sesinya. Ini mungkin teman-teman silakan nyamanannya lewat As ya. Mungkin gue kasih tanya dulu yang ini kali ya, yang tanya dulu kali ya sebelum ini. Jadi kan ini kan sebenarnya teman-teman ini kan lagi di fase inkubasi ini akan dikasih duit 1 juta ya, Oh, buat dikasih duit melakukan ya? semua UA apapun, boleh pakai paid marketing, boleh bayar influencer, mungkin terserah mereka. Nah, dengan mungkin kalau pakai perspektif lu, Boy ya, kira-kira kalau lu nih di posisi sebagai mereka tim dengan mungkin produknya ini produk pertama atau kedua gitu ya, dikasih 1 juta, kira-kira gimana sih melakukan market validasi yang paling optimal? Jadi intentionnya emang sudah itu dikasih buat modal buat validasi gitu kan ya. Kira-kira kalau lu apa nih yang bisa lu maksimalkan nih? Of course kita nggak bisa ngasih 10 juta ya, gede banget ya. 1 juta itu juga udah alhamdulillah gitu kan ya. Nah kalau lu kira-kira menurut lu dari tadi yang dijelasin itu kira-kira apa sih yang teman-teman bisa lakukan gitu ya? Oke. Pertama mereka semua lagi bikin hyper casual, marketnya global atau lokal? Nah, jadi di sini beragam ya, ada yang casual, ada yang ada ke Indo, ada yang keluar, jadi sangat beragam sih.
Iya. Jadi nggak semuanya hyper casual sih. Ada kayak misalkan tadi dari Enda kan hyper casual, tapi ada lagi yang mungkin lebih ke casual gitu ya. Kayak Sejujurnya Quiz memang Class ya gitu. 1 juta tadi boleh dibilang untuk ngetes game cukup kecil, apalagi kalau target market kita keluar. Cuman mungkin kalau gue diposisikan di posisi kalian dengan cuman punya 1 juta, gue akan melakukan market validation-nya untuk retention day one pertama kali sih. Untuk yang vertical slash ini sih. Jadi untuk yang validasi di awal, gue akan pakai cara gretongan atau gratisan. Tapi gue akan melakukan sekali smoke test atau mungkin kalau bisa 2 kali smoke test gitu untuk at least tahu retention game gue. Karena menurut gue itu salah satu key factor biasanya sukses atau enggaknya sebuah game. Jadi gue akan pakai budget itu untuk melakukan ini sih, dan rasanya itu cukup banget sih. Apalagi kalau misalnya target market kalian di Indo atau misalnya target market kalian keluar, mungkin gue akan melakukan user acquisition itu ke Brasil. Gue akan coba UA itu ke Brasil sih. Biasanya ya cost UA-nya nggak terlalu tinggi, dan ya biasanya kadang-kadang buat ya ini gue juga nggak punya kurang pengalaman ya, tapi dari pengalaman dulu sempat konsultasi ya Brasil bisa juga sih jadi salah satu objektif gitu. Jadi untuk melakukan ngetes itu. Jadi at least gue akan melakukan itu sih gitu. Paling utamanya validasinya untuk retention MVP ini sih day one. Ya, mungkin itu teman-teman nanti tadi kan juga dibahas tentang CPS segala macam. Kita nanti sesi berikutnya bakal lebih detail tentang UA ya, bagaimana menggunakan tools UA segala macam gitu kan. Ini kan kalau lebih ke overview secara proses market validasi, sama nanti mungkin kayak gimana bikin ads segala macamnya, itu mungkin another topik lagi ya. Oke. Itu akan ada sesinya lagi sih. Oke, silakan mungkin dari Suherman ada pertanyaan nih. Bikin game butuh waktu lama, kalau pas launch udah nggak viral, apakah perlu di-kill kalau udah setengah jalan? Gitu. Oke. Coba dijawab ya. Thank you pertanyaannya Suherman. Makanya ini gunanya market validation sih sebenarnya. Tadi kita semua aware bahwa bikin game itu lama sampai rilis gitu. Jadi sebisa mungkin kita validasi itu di secepat mungkin gitu. Makanya tahu gue Spirit Games juga sama. Kalian di-push untuk bikin vertical slash atau prototype MVP ini cepat-cepatnya buat kalian validasikan gitu. Nah kalau hasilnya jelek, memang biasanya sih langkah yang diambil di kill gamenya. Jadi kalian pakai resource kalian buat game baru gitu. Tapi untuk yang kalian baru pertama kali bikin game, ya mungkin saran gue sih bukan di kill ya, tapi ya udah dirilis aja gitu. Terus kalian coba ideation game baru gitu. Jadi instead of kalian tadi yang spend waktunya planningnya kalian 1 tahun atau 6 bulan, kalian udah validasi ini di 2 bulan pertama atau 1 bulan pertama, kan jadi kalian bisa langsung pivot ya. Sebenarnya itu sih objektifnya market validation itu. Gitu. Ya. Oke. Mungkin nextnya bisa ke Calvin, silakan Calvin, atau mungkin yang nextnya ke saya. Oke Mas, tadi untuk yang kan ada yang smoke, ada yang early access ya? Iya. Sorry, tadi kalau untuk yang early access itu disarankan region-nya tuh disempitkan atau dibuka untuk global ya? Oke, itu kembali ke kalau saya personal, saya biasanya global sih. Karena kalau region-nya kita sempitkan itu bagus, selama kalian bisa dapat user banyak sebejujurnya. Kali ini kan tujuan kita early access buat ngevalidasi juga. Tapi kalau kita dengan nge-lock sebuah region, pasti yang bisa download game kita kan juga semakin kecil. Nah, kalau kita nggak melakukan paid apapun, biasanya user yang kita dapat waktu early access juga dikit banget gitu. Nah, kalau terlalu sedikit juga sama saja nggak bisa dibuat validasi. Jadi ini kita pengalaman banget sih. Jadi awal itu kita sok-sokan gitu, kita lock ke region tertentu dan kita lock usernya gitu. Nggak ada yang download. Jadi akhirnya ya unfortunately kita expand ke global. Jadi akhirnya kita baru dapat download lumayan sih. Ada satu lagi untuk early access tips guys. Kalian kan di-support Google di Gamesit ini. Jadi Google itu dulu juga lumayan dekat sama kita dan sering ngebantu kita nge-featuring early access. Jadi early access itu bisa di-feature. Itu salah satu juga kalian free user acquisition ya. Game kalian early access tapi di-feature. Ada tuh bagian early access yang di-feature gitu. Itu bisa, nggak tahu masih ada nggak ya di Google. Tapi kalau itu bisa akan sangat kebantu. Karena kalian akan dapat user yang cukup banyak untuk kalian memvalidasi. Ya, itu tadi mungkin yang tadi jawaban gue itu nanti yang akan dibantu sama panitia juga ya, karena kita disebut sama Google langsung itu bisa dibantuin sih. Tapi of course bukan gara-gara Gamesit langsung di fitur ya. Oh iya. Juga pasti itu. Jadi Google kita. Ya. Tapi bisa dibantu lah biar lebih ini ada push-nya dikit lah dari kita gitu ya. Jadi itu oke. Next mungkin silakan dari Aldo atau mungkin ke Angka dulu tuh karena
Maka angkat tangan turun lagi. Angkasa silakan Angkasa. Itu yang di chat ya. Jadi buat fake advertising dan visual apakah perlu dianimasiin? Mungkin kalau technician nanti yang buat bikin ads nanti ada sesi berikutnya dari developer dari Turki yang dari marketing yang jago marketing. Tapi mungkin ini in general boleh Boy. Oke, Kalau di efek apakah harus dianimasiin kah buat visualnya atau cukup misalkan statik doang? sejujurnya tergantung apa yang kalian tes sih. Kalau tadi ya yang untuk validasi retention, menurut gua pakai gambar statik pun boleh karena kalian nggak ngincer CPI dulu. Tapi kalau tadi kalian mau ngetes market visibility, menurut gua better video sih. Sorry, market apa tadi? Game Game marketability. marketability itu menurut gua video. Tapi kalau objektif kalian cuma ngetes retention, ya kan kalian agak nggak peduli ya CPI kalian agak mahal nggak apa-apa. Yang penting orang yang kalian akuisisi main atau enggak. Jadi tergantung objektif ya. Kalau jawaban gua seperti itu. Oke. Oh ya, kalau Mungkin program ya, kalau program ya video editor sih, After Effects atau Premiere, dan sekarang kan banyak video editor. Jadi sesimpel kalian record gameplay kalian iklanin itu bisa sih guys. Nah, nggak usah bikin yang trailer gimana-gimana gitu. Tapi tentu pasti nanti ada kalau yang udah marketer yang udah mau nge-maximize CPI-nya semurah mungkin, itu ada lagi tuh A/B testing ads-nya, copywriting-nya. Wah, itu another beast sih sebenarnya. ya. Mungkin kalau yang in depth buat marketing kreatifnya ada sesinya nanti ya sama marketing head-nya dari yang developer Turki. Kita mungkin akan di-share juga ya. Itu tanggal 20 harusnya. Oke. Silakan aja sih. Oke, silakan. Mungkin next-nya dari Aldo. Silakan Aldo dari Eternal Clover. Halo. Jadi mau nanya, kalau cara kita bisa memvalidasi target market kita tuh udah benar gimana? Kan misalnya kita melakukan smoke test nih, kita melakukan user acquisition, dan ternyata hasilnya nggak sesuai, jelek gitu mungkin. Tapi mungkin aja sebenarnya itu target market kita aja yang salah kan. Mungkin kalau target market diganti mungkin hasilnya bagus gitu. Nah, cara kita memvalidasi apakah target market kita itu udah benar gitu, sesuai dengan game yang kita mau bikin. Itu sih. Yeah. Really good question sih. Jujur aja buat ngejawabnya, gue agak kesulitan juga sih. Karena tadi kan, kalau kita dari awal udah targetin sebuah yang kita mau bikin game, hipotesanya buat ini, tapi target marketnya salah, ya ini sulit sih. Mungkin saran gue biasanya gini, kalau kalian nge-iklan di Facebook atau apapun, at least game kalian ada game yang similar kan, ada game similar sama game kalian yang jadi kompetitor kalian. Nah, berarti kalian mungkin nggak simpel sih, tapi asumsi target market kalian adalah orang-orang yang suka game kompetitor kalian, bener nggak? Seharusnya seperti itu. Misalnya kalian mau bikin game Rocklet tadi, sorry gue ambil lagi. Jadi salah satu reference kalian bisa ambil sebenarnya Archero. Jadi mungkin kalian bisa nargetin orang-orang yang suka Archero gitu. Tapi kalau ternyata kalian ngira target marketnya orang yang suka Archero, tapi sebenarnya game kalian bukan ditargetin untuk itu, kalian mismatch di awal sih, mismatch antara produk yang kalian bikin sama target yang kalian pikirkan. Untuk ngevalidasinya sih, gimana ya? Agak sulit sih itu. Itu gue agak mungkin nggak terlalu bisa ngebantu ya dari situ, mohon maaf. Wafi ada bisa ngebantu nggak, Waf? Gimana cara kita ngevalidasi? Dan gue dulu Boy, mungkin gue coba tinggal dulu. Mungkin konteksnya adalah apakah gini ya, mungkin validasi apakah audiens kita tetap salah atau memastikan bahwa audiens yang main game kita itu benar-benar suka sama goal kita ya. Itu dulu sih. Misalkan lu targetnya misalkan ibu-ibu, bener nggak nih yang datang benar-benar ibu-ibu gitu? Atau ternyata harusnya gue targetnya bapak-bapak gitu. Mungkin gimana? Pertanyaan dari Aldo deh. Boleh clarify dulu nggak ya konteksnya? Apa? Tadi pertanyaan Wafi coba gue ulang ya. Halo. Yeah. Coba gue ulang pertanyaannya. Oh ya, silakan. Iya. Sebenarnya bukan, kan kita pengen game kita tuh bukan dimainin, maksudnya ya tentu kita pengen target market kita sesuai, tapi kan sebenarnya lebih ke kita harus nyari yang target market yang paling optimal untuk game kita ya kan. Nah, cara lebih tepatnya mencari yang
target market optimal itu gimana? Kalau kalau misalnya kita ngelihat target market dari kompetitor kita, nah itu gimana cara kita tahu user personanya dari si game kompetitor tersebut? Oh, I see. Oke. Gitu. Mungkin kalau gitu gue agak bisa jawab. Jadi itu part of market research sih biasanya. Kenapa kalian misalnya tadi pertanyaan gue mungkin agak pertama di awal, kenapa sih kalian bikin game ini gitu? Kan ada tadi market research. Itu misalnya kalian nge-reference dari salah satu game yang cukup rame gitu. Nah, gimana cara tarik personanya? Sebenarnya kalian bisa pakai cara di forum-forum gitu. Kalian mungkin atau kalian nggak simpel sih, cari teman kalian yang suka game tersebut gitu. Suka banget sama game tersebut. Contoh misalnya ada orang yang suka banget game Pokemon. Kalian mau bikin Pokemon clone gitu misalnya, yang mirip sama Pokemon. Nah, bisa jadi orang tersebut yang suka Pokemon itu anggap jadi target market kalian atau potensial target market kalian. Nah, kalau kalian ambil beberapa sampel, kalian nanti agak bisa punya ngebaca, oh, user personanya kira-kira seperti ini. Gitu sih. Tuh. Oke. Boleh nanya satu lagi nggak? Ya, silakan. Jadi kan kalau misalnya nih kita kan udah narikkan market kita apa gitu, kita udah lakukan smoke test dan sebagainya, dan kita merasa oke, udah bagus-bagus saja nih. Terus kita melakukan fase development kan biasanya lama kan, mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi ternyata market berubah. Ternyata pas kita rilis mungkin gamenya tidak laku lagi gitu. Kan kayak misalnya dulu orang asik mainnya COC, itu sekarang kan lama-lama berubah ke game-game MOBA gitu kan. Nah, cara kita bisa rilis di timing yang tepat tuh gimana? Cara tahu timing yang tepat untuk game kita tuh gimana? Oke. Hard question juga sih itu. Untuk cara tahu kapan timing yang tepat ya. Tapi in general ya, kalau kalian ini makanya ya tadi ada kebagi dua ya, game marketability atau tentang produknya sendiri, retention. Nah, seharusnya kalau kalian udah tes tentang retentionnya, mau kalian harusnya nanti setahun lagi atau apapun akan cenderung sama sih, karena kecuali kalian waktu development tiba-tiba kalian yang ngerusak game kalian sendiri gitu, kalian bikin fitur-fitur yang semakin nggak penting dan sebagainya, bikin itu rusak. Tapi makanya sebisa mungkin kalian tuh melakukan ini tuh berkala gitu, atau kayak di early access dulu di Joyseed gitu ya. Ya setiap kali kita update terus gitu, kita validasi terus setiap update gitu. Jadi nggak sesuatu yang kita tes lagi setahun lagi gitu. Setiap 2 minggu dulu kita update, setiap 2 minggu kita update, setiap 2 minggu kita update, setiap 2 minggu kita update. Kita selalu pantau resultnya. Nah, tapi memang benar ada potentially yang tadi tren dan sebagainya itu akan ngefek ke CPI sih. Jujur, gue tidak terlalu expert di situ, jadi gue disclaimer dulu. Mungkin nanti bisa coba ditanyakan ke yang sesi si Turki ya, gitu. Jadi ya misalnya kalian lagi bikin game tentang mobil rame, apa CPI-nya bagus, terus kalian rilis setahun lagi, lu kok CPI-nya udah beda gitu, itu mungkin banget sih memang. Ya, tapi unfortunately gue nggak punya jawaban buat dulu, sorry. Oke, thank you. Mungkin aku mau nambahin dikit ke Aldo. Jadi tadi yang dibahas tentang masalah user persona ya. Ini mungkin case-nya dulu pas di Allegrum tuh kita pernah bikin casing ya. Itu target awalnya ngeklon si Aventur kapitalis gitu. Tapi ternyata karena artnya itu lucu, justru yang main banyak cewek gitu. Nah akhirnya kalau kayak gitu sekalian aja. Jadi dari data analitiknya itu ternyata yang main banyak cewek, ya sekalian all in aja gitu. Jadi justru bisa jadi ternyata agak geser kan user persona dari yang kalian planning gitu. Makanya nanti mungkin tuh topiknya nyambung sama yang kemarin analytics ya, gimana pakai analytics segala macam gitu sih gitu ya. Oke, sip. Ini kita udah lewat 9 menit, sorry Boy, agak lama. Ini ada pertanyaan lagi, kalau masih ada waktu boleh dijawabin. Boleh, atau kalau udah nggak ada. boleh, santai. Untuk playtest yang gratisan, kan kita bisa pakai questionnaire tadi katanya. Biasanya paling penting harus apa di questionnaire itu. Sekali lagi tergantung apa yang mau kalian validasi ya. Dan ya questionnaire itu bisa membantu gitu. Tapi ini memang harus by experience kalian juga akan lebih tajam sih nanti ngasih pertanyaannya. Contoh misalnya apa ya? Kalian ngetes tentang game mekanik gitu. Kalian bisa tanya kayak part mana sih yang kalian nggak suka di game ini, mungkin seperti itu sih gitu.
Tapi sekali lagi sangat depends banget sama siapa yang kalian tanya, sama apa yang lagi kalian tes. Gitu sih. Jadi nggak ada yang pasti yang pertanyaan yang harus ditanyakan apa, karena sangat-sangat depends. Ini mirip juga, oh ya gue lupa sharing tentang FGD, namanya Forum Group Discussion. Jadi selain kuesioner, kalian bisa melakukan cara ini. Ini dilakukan oleh Ali Grim sama Agate berkali-kali. Kalian undang target market kalian di kantor gitu, kalian playtest gitu, atau bahkan kalau bisa nggak ke kantor kalian sih, kayak random kalau misalnya kalian bikin produk makanan gitu ya, kalian cobain game makanan kalian gitu, terus dia bisa ngasih objektif feedback gitu kan. Itu ada namanya kayak forum group discussion. Kalian tanya. Nah, di situ kalian juga bisa nyiapin sih kayak, oh, gimana sih perasaan kalian main game ini, apa yang kurang dan sebagainya gitu. Itu tuh kalau orang yang jago sering FGD, dia bisa nge-tailor pertanyaannya, bisa mencari intisari apa yang dia mau sih gitu. Tapi sekali lagi ini juga by experience, mirip kayak kita bikin pertanyaan kuesioner ya. Ya. Oke, karena beliau 10 menit dan dari tadi mungkin pertanyaan seru banget ya, banyak banget insight-nya. Semoga faedah. Jadi mungkin nanti ya teman-teman semoga dari ini udah bisa mulai ini ya, mulai pakai beberapa tips dan praktikal guide yang dikasih sama Boy juga buat teman-teman pakai validasi. Nanti mungkin untuk teknis pemberian budget ads-nya itu akan ada sesi lain ya sama panitia ya, tapi kurang lebih harusnya kita akan info lagi. Oke, satu Oke, lagi, Wah. sip. Boleh nggak? Oh ya, silakan Boy. Teman-teman kan ada mentor ya. Nah, tadi kalau tadi saya untuk ngasih case by case ke kalian kan sulit karena saya nggak tahu konteks dan sebagainya. Mentor kalian yang tanyain, saya mau baru dapat sharing ini tentang validasi, coba ceritain. Ini di game kita validasinya gimana ya? Nah, ajar ke mentornya sih. Pasti mereka juga lumayan experience. Nah, pakai mentor guys untuk itu yang lebih tahu konteks. Betul. Udah dikasih banyak sesi ya sama mentor ya, jadi silakan dimanfaatkan ya. Oke, sip. Mungkin gitu. Ya, mungkin gua balikin ke Yusuf. Thank you dulu buat Boy. Kita kasih applause dulu buat Boy. Thank you. Thank you semuanya. Ya.